Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suhartini SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, SD Impres Kota Baru, Kabupaten Ende. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 batch 1. LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 251044999. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Kota Baru Ende pada materi menghormati orang tua kelas 4 semester genap menggunakan model problem based learning. Berikut praktek pembelajaran saya. Selamat pagi juga anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Pun juga baik dan luar biasa. Sekarang silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu awali dengan berdoa. Silakan Masya untuk pimpin doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih nasihat, silakan duduk. Oke, setelah kita berdoa bersama, kita absen dulu ya. Ando, Anastasia, Alfredo, Alnodus, Cinta, Cantika, Diva, Wilno, Netling, Januar, Lucia Lemba, Sylvia, Samuel Budiman, Gregoriani Nasya, Netling. Oke, terima kasih. Semua hadir ya? Doakan semoga kita selalu sehat semua. Kita mulai kegiatan berikutnya. Oke anak-anak, agar pembelajaran di pagi hari ini kita semakin semangat, kita melakukan speaking dulu. Mari silakan berdiri dulu. Ada 7 kebiasaan
Oke, siapa ada jawaban lain? Ada itu durhaka, Ibu. Oh iya, kalau nggak menghormati orang tua akan durhaka. Samuel? Melanggar perintah Allah yang kelima. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mendalami materi menghormati orang tua ini, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Oke, setelah kalian tahu tujuan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mencermati cerita. Lalu yang kedua, menyimpulkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Lalu terakhir Ibu akan memberikan asesmen sumatif. Oke anak-anak, kita sekarang masuk kegiatan pertama. Membaca kisah mengharukan. Ibu ikhlaskan mata ini untuk Muna. Kalian buka buku halaman 160. Sudah buka semua? Sudah. Oke, kalian baca? Sudah? Sudah. Oke. Kalian membaca cerita tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, mengapa si anak merasa malu terhadap ibunya? Ayo, coba. Karena ibunya memaksa. Iya. Jadi anak tadi merasa malu karena apa tadi? Dalam cerita ini, ibunya yang memiliki mata satu. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa isi surat yang ditulis ibunya untuk anaknya? Coba, Nasya. Menceritakan bahwa ibunya mendonorkan matanya saat dia masih balita mendapatkan kecelakaan. Iya. Anak itu menceritakan, ibunya menceritakan isi suratnya itu bahwa ibunya mendonorkan matanya untuk anaknya. Selanjutnya, bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat dari ibunya yang selalu mengasihinya? Samuel. Sangat menyesal karena telah memperlakukan ibunya tidak baik. Anak tadi sangat menyesal karena memperlakukan ibunya tidak baik. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Kita tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi peneguhan dari kisah mengharukan yang baru saja kita baca. Jadi, kisah tadi menceritakan bagaimana pengorbanan seorang ibu karena kasihnya kepada anaknya, sehingga dia merelakan matanya ini untuk didonorkan untuk anaknya demi kebahagiaan anaknya. Tapi yang terjadi apa, anak-anak? Anaknya tidak tahu diri. Jadi kita tidak boleh sampai menyakiti atau melukai hati seorang ibu. Apalagi pengorbanan dia yang begitu luar biasa sehingga dia merelakan, dia rela matanya hanya sebelah. Tapi anak tadi apa? Malah menyanyiakan, mengusir, merasa malu. Setelah ibunya diusir, lalu sampai sakit-sakitan, dia juga tidak peduli. Akhirnya di akhir hidupnya ibu tadi apa? Menulis sepucuk surat untuk anaknya agar anaknya
membaca, akhirnya apa anak tadi? Menyesal. Jadi kita sebagai anak harus selalu hormat terhadap orang tua. Tidak boleh berlaku kasar terhadap orang tua. Oke anak-anak, kita berdiri, kita menyanyi lagu kasih. Ayo agak gerak ya, tidak ngantuk ya. Kasih ibu kepada Bella tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke anak-anak, kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita akan bagi dalam kelompok. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Kelompok 1, Samuel dan teman-teman. Kelompok 2, Cantika dan teman-teman. Lalu kelompok 3, Nasya dan teman-teman. Ya. Kalian buka untuk bahan diskusi, buka kitab suci. Ya, kalian keluarkan kitab sucinya. Kitab Sirat bab 3 ayat 1 sampai 16, dilanjut Efesus 6 1 sampai 3. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Oke, kalian baca kitab Sirat bab 3 ayat 1 sampai 16. Dilanjutkan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Kelompok 1 dan 2 mana? Angkat tangan. 1, kelompok 1. Kelompok 2? Oke, jadi kelompok 1 baca dari ayat 1 sampai 8. Tuh, baca di situ ya. Kelompok 2 8 sampai 16. Lalu kelompok 3 Efesus 1, Efesus 6 bab 1 sampai 2. Oke, sekarang kelompok 1. Perwakilan Netrin ya, baca. Anak-anakku, dengarkanlah Bapamu dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar supaya selamat. Anakku, hormatilah Bapamu baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan supaya berkat daripada iman turun atas diri. Rumah tangga anak itu bukan oleh berkata bapa, tapi dasar-dasarnya dicari oleh untuk ibu. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, yang menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pada masa cobaan, engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang menambahkan. Kebaikannya ditunjukkan kepada bapa tidak sampai lupa, melainkan dibilang sampai kemudian segala dosa. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ibumu ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia sepanjang umurmu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk ketiga kelompok yang telah membacakan. Oke, sekarang selanjutnya kalian berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu bagikan di LKPD. Selamat berdiskusi.
Ibu minta masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, sekarang Ibu akan menunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Ayah dan ibu yang melahirkan, merawat, dan mendidik kita. Oke, pertanyaan nomor 1, siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Ayah dan ibu yang melahirkan, merawat, dan mendidik kita. Mungkin ada kelompok lain yang mau menjawab? Ada jawaban lain? Ada. Coba kelompok 3. Secara sempit yang dimaksudkan orang tua adalah ayah dan ibu. Mereka telah mengandung, melahirkan, mendidik, dan membesarkan. Apakah yang harus dilakukan anak kepada ayah dan ibu menurut bacaan kitab suci tersebut? Menghormati, taat, merawat, melayani. Ada jawaban lain dari kelompok? Sama? Oh ya, Cantika. Kita menghormati mereka karena melalui mereka kita melahirkan ke dunia. Mereka adalah makhluk Tuhan. Mereka melahirkan, mendidikan, membesarkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Oke, lanjut. Sikap-sikap apa saja yang dilarang kita melakukan kepada ayah dan ibu. Tidak menyakiti orang tua, tidak menasihatkan, menistakan orang tua, tidak bersikap keras atau membentak orang tua, tidak meninggalkan orang tua, tidak bersikap masa bodoh terhadap orang tua. Anak harus menghormati orang tua, taat perintah atau nasihat orang tua. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Siapa yang maju? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Secara sempit yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu. Mereka telah mengandung, melahirkan, mendidik, dan membesarkan kita. Apa yang harus dilakukan anak kepada ayah dan ibu menurut bacaan kitab suci? Menghormati, taat, merawat, melayani. Sikap-sikap apa saja yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Tidak menyakiti orang tua, tidak menistakan orang tua, tidak bersikap keras atau membentak orang tua, tidak meninggalkan orang tua, tidak bersikap masa bodoh terhadap orang tua. Bagaimana menghormati kedua orang tua? Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Anak harus menghormati orang tua saat kita menasihati orang tua. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pertanyaan: siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Jawabannya, secara sempit yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu. Mereka telah mengandung, melahirkan, mendidik, dan membesarkan. Secara luas, orang tua adalah orang dewasa yang memiliki status ikatan keluarga dalam kehidupan kita seperti kakek, abang, bibi, dan orang dewasa lain. Sikap apa saja yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Jawabannya, tidak menyakiti orang tua, menistakan orang tua, tidak bersikap akan membentak, tidak meninggalkan orang tua, tidak bersikap masa bodoh.
kisah, kesukaan, pengakuan, doa, panjang umur, dan berbagi. Pertanyaan nomor 6. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anaknya? Jawabannya, anak harus menghormati orang tua atas perintah atau istilah pemerintah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita akan masuk ke penutupan. Yang pertama, orang tua adalah orang yang menjadi perantara untuk melahirkan kita ke dunia. Keluarga kita, ayah, ibu, kakek, nenek, menjadi lingkungan pertama kita bertumbuh. Mereka menjaga, merawat, mendidik agar hidup kita terus berkembang ke arah yang lebih baik. Tuhan selalu menjanjikan keselamatan, pemulihan dosa, pengampunan doa, kesukaan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada kita. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan refleksi. Kita hening sejenak, kita mendengarkan lagu ini sambil meresapkan dalam hati isi lagu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Oke, setelah kita melakukan refleksi tadi, bagaimana kira-kira perasaan kalian? Dan lihat-lihat apa yang akan kalian lakukan setelah kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Lalu kita merefleksikan tadi, kalian semua sampai terseduh-seduh dan menangis bagaimana pengorbanan orang tua kita lah. Merefleksikan materi pada pagi hari ini, kita akan melakukan aksi. Ibu minta kalian menyusun doa untuk kedua orang tua sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan atas orang tua yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita. Oke, silakan kalian menyusun doa di lembar yang ibu sudah bagikan tadi ya. Oke, mulai.
biasa demi kebahagiaan dan keberhasilan anaknya. Orang tua rela mengorbankan segala-galanya untuk kita. Anak-anak hendaknya tidak boleh menyakiti hati orang tua, apalagi menyakiti hati ibu ya. Dengan berbagai perbuatan yang kurang baik dan kurang menyenangkan. Tuhan selalu menjanjikan keselamatan, pemulihan dosa, pengabulan doa, kesukaan, panjang umur, dan kebahagiaan untuk kita semua. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu tadi, adakah yang kurang jelas? Iya. Ada yang mau bertanya? Oke, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kalian ibu minta untuk mengerjakan tes. Ibu bagikan soalnya. Oke, silakan mengerjakan sendiri-sendiri ya. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Dimas sudah? Oke. Sudah? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal-soal yang telah ibu bagikan. Oke, setelah kalian mengerjakan soal-soal tadi udah beres semua, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Ibu harap pada pertemuan yang akan datang juga kalian akan lebih bersemangat lagi. Mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Gua senang, gua senang, mana-mana hatiku senang. Hati ini bengkak-bengkak, tangan ini lombai-lombai, pintu goyang-goyang, aku tak wadah. Hati ini bengkak-bengkak, tangan ini lombai-lombai, pintu goyang-goyang, aku tak wadah. Silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan. Bagaimana perasaan kalian setelah kita menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang? Senang. Ini ya, jadi fresh lagi ya. Oke. Selanjutnya kita akan berdoa. Untuk Nasya yang sudah dipercaya untuk berdoa, silakan. Teman-teman, ibu guru, marilah kita menghabiskan berdoa dan mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah, berilah kerajaan surga, puji serta syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah memilih kami dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Sekarang ini kami hendak pulang. Dan kami puji dan sekarang dengan sehat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Nasya. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Mari kita beri tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut.